Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-35 ini akan dibahas tentang signifikansi pembaruan ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi Islam klasik terbatas pada aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama berabad-abad, para teolog Muslim, mereka sibuk membahas dua hal. Pertama, Tuhan, keberadaannya dan alam. Yang kedua, tindakan Tuhan berhadapan dengan tindakan makhluknya, terutama manusia. Pak Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi tidak terbatas menerangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, namun juga melibatkan kesadaran sosiologis, kesadaran antropologis, kesadaran psikologis, maupun kesadaran ekonomi. Sebenarnya fenomena agama perlu didekati dengan menggunakan pendekatan-pendekatan multidimensional. Pemikiran kalam modern yang kritis mempersepsi pemikiran kalam klasik itu terlalu teoritis, terlalu teosentris, terlalu elitis dan konsepsional yang statis. Sementara kebutuhan umat Islam sekarang ini adalah bentuk ilmu kalam yang bersifat antropologis, praktis, populis, transformatif, dan dinamis. Itu pernyataan dari Wijdan dan kawan-kawan. Karena itu ilmu kalam perlu dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang dilalui oleh sejarah kehidupan manusia. Sebagai suatu ilmu dituntut untuk mengikuti paling tidak merespon terhadap perkembangan zaman itu. Ilmu kalam kontemporer harus bersentuhan dengan psikologi modern, sosiologi, filsafat, agama, falsafah barat kontemporer, sehingga wilayah pembahasannya menimbulkan daya tarik dan bermanfaat pada era pembangunan ini. Teologi yang didesain untuk era sekarang harus bersaing dengan ilmu-ilmu baru, demikian kata Pak Amin Abdullah. Baik psikologi agama, sosiologi agama, sejarah agama maupun fenomenologi agama. Sehingga dari sini membutuhkan suatu desain konstruksi baru tentang ilmu kalam, atau dengan kata lain membutuhkan pembaharuan ilmu kalam. Hasan Turabi mengharuskan pembaruan pemikiran teologi pada setiap zaman menghadapi berbagai bentuk kemusyrikan. Para nabi itu sesungguhnya diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna tauhid dalam rangka memerangi kemusyrikan. Nabi Syu'aib diutus oleh Allah memerangi kemusyrikan ekonomi. Nabi Musa diutus oleh Allah memerangi kemusyrikan ekonomi Qarun dan juga memerangi kemusyrikan politik Fir'aun. Hasan Hanafi juga menyatakan bahwa teologi revolusi, teologi pembebasan, teologi pembangunan maupun teologi progresif itu merupakan salah satu bentuk teologi yang legalitasnya tidak kalah dibandingkan dengan teologi zat, sifat, dan aksi menurut versi Asy'ari maupun dasar-dasar tauhid dan keadilan menurut Mu'tazilah. Artinya bahwa tawaran-tawaran teologi baru tadi yang disebutkan oleh Hasan Hanafi itu perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam konteks memajukan ilmu kalam sebagai sebuah ilmu yang tidak boleh mengalami kemandekan-kemandekan. Sebab begitu ilmu kalam mandek, maka akan mengalami diskualifikasi sebagai sebuah ilmu.
karena ilmu itu harus mengalami dinamika terus. Teologi pembebasan sebagai salah satu bentuk perjuangan non-kekerasan merupakan salah satu pemecahan dialektika kekerasan dan anti-kekerasan. Sebab selama ini Islam dicitrakan dengan tindakan-tindakan kekerasan akibat segelintir umat Islam yang berjuang dengan memilih pendekatan-pendekatan kekerasan itu. Dan ini kemudian bagaikan nila setitik merusak susu sebelanga. Sehingga seolah-olah Islam itu diidentikan dengan kekerasan. Padahal umat Islam yang membangun kedamaian jauh lebih banyak daripada umat Islam yang cenderung menggunakan kekerasan. Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa Al-Quran menghadirkan suatu teologi pembebasan, merombak teologi sebelumnya yang mengabdi kepada kelompok penguasa yang eksploitatif, menjadi teologi pembebasan. Hanya saja dalam perkembangannya, ternyata umat Islam justru mendukung kemapanan. Karena itu tugas generasi baru Islam adalah merekonstruksi teologi Islam, revolusioner, transformatif, dan membebaskan itu. Terakhir, disuarakan oleh Pak Masdar Farid Masudi yang menawarkan teologi dialektika empiris. Teologi dialektika empiris ini menerima perbedaan sebagai realitas kehidupan yang wajar. Melalui berbagai perbedaan pendapat, mungkin justru menemukan pilihan-pilihan terbaik. Maka teologi dialektika empiris itu secara vertikal memiliki sifat populis, sedangkan secara horizontal berwatak demokratis. Artinya teologi ini bisa menampung pandangan-pandangan yang berbeda, bahkan juga pandangan-pandangan yang berlawanan sekalipun sebagai sesuatu kekayaan, meskipun pandangan-pandangan yang berbeda tidak mungkin semua pandangan itu kemudian mendapatkan pembenaran. Tentu ada yang benar dan ada yang salah, tetapi sulit bagi kita untuk menghakimi itu. Karena itu, maka teologi dialektika empiris dimunculkan sebagai sebuah tawaran baru yang lebih inklusif, lebih berjiwa pluralis terhadap adanya perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan penalaran, perbedaan-perbedaan pemikiran dan faham yang terjadi di kalangan umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.